adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan bersuka cita. Sudah siap untuk sekolah Minggu? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Bapa, untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, dalam hidup adik-adik sekolah minggu, di dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami sebentar mau ibadah sekolah minggu, kami mau bersuka cita, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Bapa berkati dan jagai kami, adik-adik sekolah minggu, juga keluarga kami semua Tuhan, boleh bersekutu dan terus di dalam perlindungan dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, dan kami siap beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian bersama-sama. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Iya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terus menyertai hidup kami. Kepadamu-lah kami memohon, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami tatkala kami mendengar firman Tuhan, menghayati dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang ditetapkan menurut almanak gereja kita HKBP untuk tanggal 18 Juli 2021. Tertulis dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Amang bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Iya. Apa kabar anak sekolah minggu? Iya, baik. Luar biasa. Karena anak sekolah minggu masih di rumah, Amang juga perlu tahu apa kabar papa dan mamanya. Iya, baik, luar biasa. Karena memang itulah penyertaan Tuhan bagi kita. Selalu memberikan yang baik dan yang luar biasa bagi kita. Bahkan kalau ada di antara kita yang masih sakit, sempat sakit, kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang. Dia tetap luar biasa menolong kita, menyembuhkan kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, sekarang Amang mau membagikan firman Tuhan renungan seperti yang telah Amang bacakan tadi. Kalau Amang tanya kepada anak-anak sekolah minggu, suka nggak ditinggal sendirian di rumah? Apalagi ditinggalnya bukan cuma sebentar. Ini sampai 5 jam. Lebih, 7 jam. Waduh, bagaimana? Nggak bisa masak. Boro-boro masak makanan, masak air aja bisa hangus, bisa gosong. Nah, nggak enak kan? Nggak enak sendirian. Apalagi juga kalau kita biarkan mama kerja sendirian tiap hari di rumah. Emang enak? Hasil kerjanya gimana? Ya cuman sedikit. Kan lebih enak kalau kita sama-sama mengerjakannya, membantu papa, membantu mama, maka pekerjaan di rumah akan banyak terselesaikan. Jadi, ya, kita memerlukan orang lain untuk melakukan sesuatu yang besar. Namanya juga manusia ya. Manusia disebut makhluk sosial, ya. Makhluk sosial yang memang hidupnya harus berhubungan dengan manusia lainnya, gak boleh sendirian. Ini selain manusia, Amang kasih contoh juga ini. Ya, lidi. Nah ini Amang bawa lidi nih. Tuh lidi ya. Lidi ini Amang pilih yang paling besar ini. Yang paling besar dan menurut Amang udah yang paling kuat. Tapi lidi yang sebatang ini coba apa bisa mengangkat
buku Amang ini? Ya, coba. Kuat gak ya lidi ini mengangkat buku Amang ini? Waduh, waduh, waduh. Gak kuat. Sehebat apapun lidi ini, sebesar apapun kekuatannya, ternyata tidak bisa bekerja sendiri. Beda, ini Amang bawa lidinya banyak ini. Ini lidinya banyak ini. Lidinya banyak ya. Coba, lidi yang banyak ini Amang taruh buku. Kuat gak ya? Loh. Apa yang terjadi? Loh, kuat mengangkat buku yang beratnya ya tentu berapa kali lebih berat daripada lidi itu. Ternyata bersama-sama lidi ini sanggup mengangkat beban yang lebih berat daripada dirinya. Nah, dalam kehidupan orang Kristen, terutama pada zaman penulisan surat Ibrani ini, ya mereka sungguh-sungguh membutuhkan kebersamaan. Karena itulah mereka harus saling memperhatikan dan saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tidak boleh mereka sendirian. Sebab kalau sendirian, apalagi pada zaman itu orang Kristen masih dimusuhi, masih dikejar-kejar. Karena dianggap ya ajaran sesat. Karena dianggap musuh dari negara. Kenapa? Karena orang Kristen pada waktu itu lebih taat kepada Tuhan daripada kepada kaisar. Jadinya gimana? Ya, kalau sendiri hidup mereka kan gelisah dan ketakutan. Karena itu perlu bagi mereka untuk tetap bersatu, bersekutu seorang akan yang lain. Namun, kalau memang sudah bersekutu, tentu ada juga yang harus mereka lakukan, yaitu mereka diajak untuk saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bersama-sama ada orang yang menegur, mengingatkan. Kalau coba sendirian, gimana bisa? Begitu pula, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini dalam rangka mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apalagi pada waktu itu, karena ketakutan ditangkap, banyak orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin sama seperti kita sekarang ini. Karena takut kena COVID, jadinya ya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Padahal di rumah aja. Tapi tetap juga nggak ikut kebaktian, nggak ikut ibadah. Nah, ini yang membuat orang-orang Kristen pada waktu itu, bahkan sekarang, yang tidak mau ikut beribadah, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, makin lemah. Artinya mereka maunya sendiri, nggak mau sama-sama. Kalau ibadah kan harus sama-sama, doa sama-sama walaupun di rumah aja. Tapi teman-teman kita di rumahnya masing-masing juga sama-sama berdoa, sama-sama bernyanyi. Nah, ini menguatkan, menghibur kita. Yang jelas, bersama-sama dapat melakukan banyak perkara, bahkan perkara-perkara yang besar. Seperti yang Amang perlihatkan dalam film animasi ini. Norituna. Wimpo. Oke, pivotara. Pomelo?
Uh-oh. Iya, sudah kita lihat kan bagaimana kebersamaan, kerjasama itu membuat film itu tadi menunjukkan mereka boleh mengalahkan bahkan musuh yang paling dahsyat sekalipun. Mereka boleh mengatasi persoalan yang sulit sekalipun. Nah, itulah fungsi dari kesatuan, kebaikan dari kebersamaan. Mari kita lakukan itu juga di rumah. Nah ini, mumpung di rumah saja. Masa kita nggak bisa sama-sama melakukan pekerjaan di rumah? Tega ya, mamanya sendiri kerja, papanya juga sibuk kerja, work from home. Ya kan, kita biarkan. Padahal kita bisa membantu. Walaupun ya pekerjaan ringan sekalipun, atau kecil sekalipun, paling tidak kan membuat papa mama senang daripada tidur melulu. Main HP melulu. Masa anak sekolah minggu, anak Tuhan seperti itu? Sepertinya nggak perlu orang lain, hidup untuk dirinya sendiri. Gak benar itu. Ya. Oke, mari kita lakukan semua itu seturut dengan firman Tuhan, menguatkan iman kita dan jauh dari sakit penyakit. Mari kita muliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Engkau terus menyatukan hati dan pikiran kami untuk tetap sehati sepikir dalam kesatuan, dalam persekutuan. Pertama-tama bersama dengan keluarga kami, orang tua dan saudara-saudara kami di rumah, juga bersama dengan sesama kami di rumah mereka masing-masing. Dalam doa, dalam nyanyian, walaupun melalui virtual atau bahkan juga Zoom. Ya Bapa di surga, sempurnakan keberadaan kami ini, terutama pada masa pandemi COVID. Kami berdoa untuk teman-teman kami, papa dan mama mereka yang sempat terkena sakit penyakit karena COVID-19. Bantu mereka, tolong mereka ya Bapa, sembuhkan. Biarlah mereka dikuatkan dan boleh tetap memuji serta memuliakan nama Tuhan, karena Engkau baik dan luar biasa. Padamu kami serahkan juga guru-guru sekolah minggu yang begitu banyak rencana pada tahun ini, namun akhirnya tertunda karena COVID-19 ini. Berikan kesabaran, berikan kekuatan, juga tentunya biarlah mereka semakin berserah kepada Tuhan.
Ya Bapa surga, padamu kami serahkan juga pendeta bersama dengan keluarga dan seluruh situa atau majelis gerejamu, agar kami semua boleh sehati sepikir, bekerja sama dan sama-sama bekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian bersama-sama. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu, sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita berjumpa lagi dengan Kak Tasya di bagian pengumuman. Mari adik-adik sekolah minggu kita menyimak pengumuman minggu ini. Yang pertama, tentang tugas sekolah minggu. Adik-adik orang kecil, tugas kalian adalah kalian akan diberikan sebuah gambar oleh kakak guru sekolah minggu. Silakan adik-adik untuk mewarnai gambar tersebut dan mengumpulkan ke kakak guru sekolah minggu. Untuk orang sedang, tugas kalian adalah kalian akan diberikan ayat istimewa hari ini yang tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Silakan adik-adik menghafal ayat tersebut lalu diucapkan sambil divideokan
lalu dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Untuk horong besar, tugas kalian minggu ini adalah tuliskan kembali isi cerita dari khotbah hari ini yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Silakan kalian menuliskan kembali dengan bahasa kalian secara ringkas. Lalu kalian foto tulisan kalian dan dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, untuk adik-adik yang sudah berada di kelas 1, silakan adik-adik untuk bergabung ke kelas sedang. Nah, untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas 4, dari kelas 3 ke kelas 4, silakan adik-adik yang di kelas 4 untuk bergabung ke horong besar. Ingat ya, adik-adik yang sudah naik dari TK ke kelas 1 SD, sekarang kalian bergabung di horong sedang. Nah, untuk adik-adik yang dari kelas 3 SD dan naik ke kelas 4, silakan kalian bergabung ke horong besar. Bagaimana cara bergabungnya? Silakan kalian meminta kakak guru sekolah minggu untuk memasukkan nomor kalian untuk dimasukkan ke horong sedang dan horong besar. Sampai jumpa adik-adik. Iya, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan beserta kita. Amin.